Selamat pagi, Suster, Bapak V.A. Saryanto selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Karyawan, peserta didik kelas 789, serta para orang tua atau wali murid yang terkasih. Sebelum mengawali segala kegiatan pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu mendengarkan Injil Tuhan dan doa pagi bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari Rabu 22 Juli 2020. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita dengarkan renungan pada pagi hari ini. Hari ini adalah pesta Santa Maria Magdalena. Pada hari ini juga kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Yesus Kristus mengasihi Maria Magdalena. Ia tidak melihat masa lalu Maria yang penuh dikuasai oleh 7 roh jahat dan mendapat penyembuhan total dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jawaban Maria Magdalena adalah mengasihi Tuhan Yesus secara total, memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Yesus Kristus. Berkaitan dengan ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena
adalah sebuah teladan evangelisasi sejati dan otentik. Ia adalah pewarta Injil yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Dia menjadi wanita kudus yang menginspirasi kita untuk memahami sebuah kerinduan tentang kerahiman Allah. Kisah Maria Magdalena mengajarkan kita dua hal pokok. Pertama, kesadaran sebagai manusia yang berdosa dan mau dibebaskan dari belenggu dosa. Sikap ini menggerakkan kita untuk datang pada Yesus, mohon pengampunan, dan Tuhan sangat mencintai jiwa-jiwa yang merindukan pengampunan Allah. Pintu rahmat Allah akan terbuka lebar-lebar bagi orang yang bertobat. Kedua, Tuhan tidak mengingat masa lalu kita yang kelam. Ia hanya mengasihi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mengutus kita menjadi saksi kebenaran Injil. Inilah jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita, asal kita mau bertobat. Kita akan diperkenankan memandang Allah dari muka ke muka dan mengalami kebangkitan bersama Dia. Demikian renungan pada pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membawa segala dosa dan beban penderitaan kami. Ampunilah kami Tuhan dan selamatkanlah kami. Mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan pelajaran. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perlindungan, bimbingan, dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami akan memulai pekerjaan kami untuk belajar guna menambah pengetahuan yang sangat berguna sebagai bekal di kemudian hari. Sertailah kami ya Bapa dalam suka dan duka, dalam ketekunan dan kejujuran selama menempuh pelajaran. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Mari kita satukan rasa syukur dan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Demon, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrik, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.
Berikan